Halo, dengan saya Ardius Emil Simanjuntak. Selamat malam. Saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan hasil dari codingan ini untuk bisa dijelaskan bagaimana kita membuat GPT dari awal. Kita akan melihat dulu artikel ini. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana power dari transformer ini dibangun dari GPT, di mana model ini diawali dengan step by step dari implementasi kode yang dibangun dari mini GPT model dengan tahapan finalnya ini sekitar 4 perubahan baris dan bekerja dengan kedua CPU yang dilakukannya secara baik. Dari era transformer ini kita bisa mengetahui evolusi dari artificial intelligence. Jadi kekuatan network jadi bentuk untuk bisa membangun beberapa fungsi dari network tersebut untuk dapat membangun produk seperti BERT, GPTX, DLX, dan AlphaFold. Dari ketentuan YouTube yang menjadi referensi saya yaitu Andre Karpari, di mana penggunaan neural network ini menjadi cikal bakal yang akan dibangun secara kompleks pada penggunaan AI sekarang ini. Kita dapat mengkonsolidasikan tentang masa depan neural network dengan arsitektur yang multimodal, menggunakan inputan seperti teks, image, video maupun audio yang sekarang ini telah berkembang secara maju. Kita akan melihat beberapa implementasikan kode yang akan digunakan. Jadi dalam analisis ini kita akan dibawakan ke beberapa referensi yang dibuat oleh Andre Kalpari, di mana proses referensi ini didapatkan dengan permasalahan yang ada pada jurnal yang disebutkan, di mana uh, judul dari permasalahan ini ialah Attention is All You Need, di mana paper ini dijelaskan bahwa fungsi dari neural network ini secara langsung untuk bisa mendeskripsikan berbagai macam dalam pembentukannya secara kompleks dalam penggunaan pembelajaran mesin yang akan diimplementasikan yang sebagai bentuk untuk pembelajaran yang saya angkat sebagai tugas besar saya. Jadi saya akan berbicara tentang kode-kode yang digunakan untuk membangun sebuah GPT. Beberapa teks dari input ini di mana kita langsung melakukan simulasi proses tersebut, kita akan membuat suatu file yang agak romantis yang di mana berjudul Shakespeare, di mana kata-kata tersebut menjadi landasan dalam mengekstrak data tersebut menjadi file-file yang akan digunakan selanjutnya. Kita akan membaca dan menginspek bentukan dari teks tersebut, di mana proses encoding ini dijalankan beberapa cara dalam untuk menghitung beberapa kalimat yang akan diolah ke bagian yang akan menjadi cikal bakal untuk bisa menangkap kalimat-kalimat tersebut dijalankan secara nyata. Kita menggunakan list of dataset di beberapa karakter tersebut didapatkan hasilnya sekitar 1 juta kalimat, dan di mana hasil tersebut dioperasikan ke dalam bentuk sistematis secara uh, implementasi ke dalam simulasi GPT tersebut. Oke, kita membangun
Yang pertama, pada 1000 karakter yang terbuka, kita bisa membaca eh, beberapa kalimat yang akan dipetik di dalam file tersebut, di mana ketentuan dari Citizen sendiri dan juga semuanya dalam menangkap bagaimana alur dari file tersebut bisa diungkapkan secara lebih realistis untuk menyampaikan hal-hal yang bisa membentuk suasana yang akan dijalankan pada karakter ini. Kita melakukan penginputan karakter dengan menggunakan teks, di mana uh, pada abjad ini kita memperoleh dari bentuk dominan kata dan juga kata perintah, kata hitung, dan juga beberapa penginputan yang digunakan. Jadi kunci charge ini ialah sebagai bentuk teks kita dalam menjalankan sistem secara baik. Kita meng-create suatu mapping yang akan menjadi karakter untuk integral pada bentukan yang akan diujikan secara otomatis dalam penginputan dari encoder dan juga ke decoder. Ini adalah hasil dari penginputannya sendiri. Kita menjalankan analisis encoder dan entire dengan dataset dalam penggunaan torch dan tensor sendiri untuk beberapa sistem yang akan digunakan dalam jumlah 1000 karakter tersebut untuk mengimplementasikan ke bentuk GPT tersebut. Kita menggunakan tensor tersebut dengan beberapa penilaian yang akan terujikan. Di sini kita tahu tentang data tersebut dengan optimalisasi trennya sebesar 90%, di mana kita akan melakukan perhitungan dengan integer ke dalam bentuk data di atas dengan penggunaan validasi data yang benar. Di sini blok size-nya kita memperoleh analisis yang cukup signifikan, di mana TensorFlow-nya didapatkan hasil sebesar blok size ditambah dengan jumlah validasi data yang digunakan. Jadi validasi data ini kita menargetkan beberapa sistem untuk bisa melakukan penginputan dari awal dan juga akhir. Ini adalah simulasi dari loop yang akan dijelaskan untuk bisa mencapai target yang semaksimal mungkin dalam proses encoding ke decoding. Ini adalah target dari tensor ini yang menjadikan dasar sebagai cikal bakal dalam proses pengelupin dalam melakukan hasil dari data tersebut untuk menjadi akurasi data yang secara optimal. Dan kita menuju ke tools manual sheet ini, bagaimana kita beberapa ketentuan yang akan dijalankan untuk bisa melakukan proses itu secara paralel. Dengan bagaimana kita mengimplementasikan sequence ini akan menjadi sebuah paralel dengan ketentuan beberapa maksimal. Dan juga maksimal tersebut kita memprediksi secara konteks untuk beberapa jangkauan yang akan dijalankan, seperti blok ini yang akan menentukan beberapa proses encoding yang akan dijalankan untuk menghasilkan data-data tersebut secara optimal. Kita menggeret suatu referensi di mana tools ini kita akan menjalankannya dengan penginputan bentuk dari dimensi pada tools-tools yang lain untuk menjadikan bahan target kita sebagai konteks dari beberapa
perulangan yang dijadikan sebelumnya menjadi target yang akan diinputkan secara benar dalam operasi kemungkinan kode yang akan dijalankan sebesar sekian persen. Beberapa input tools dari saat ini yang kita jalankan itu digunakan sebesar 4 dan juga clock size-nya sebesar 8. Untuk batch-nya sendiri itu sebesar 4. Kita akan menggunakan pernyataan tentang kapan input itu digunakan. Beberapa ketentuan dari penggunaan input itu bisa dijabarkan dengan algoritma parallelism, di mana itu menjadi target hal yang lebih jangkau secara luas. Kita memproduksi juga sensornya untuk hasil yang akan dijalankan ketika pengujian tersebut secara generate dan juga bentuk-bentuknya dalam operasi coding tersebut dengan konteks beberapa teks dan juga inputan yang lebih besar. Kita melakukan analisis source dengan fungsionalnya dengan diagram language model. Ini adalah bentuk hasil dari target yang kita jalankan. Ini adalah hasil untuk memelihara tujuan yang akan dilakukan pengujiannya secara logis, target, dan loss. Jadi penggunaan dari ketentuan dari program dari logit shapes ini, kita akan mengetahui bagaimana tensor ini digunakan untuk bisa mensimulasikan dengan penggunaan basis bit tersebut hingga didapatkan dengan penggunaan loss-nya sekitar berapa persen untuk mengetahui hasil generate yang secara lebih baik dengan maksimum token yang tersedia yang diberikan konteks dalam memprediksi hasil dari kalimat-kalimat generate pada file teks tersebut. Jadi untuk produksi sendiri kita memaksimalkan dengan proses Bigram Loops model untuk menghasilkan generate yang lebih optimal dengan penggunaan tensor dan weight-nya secara baik. Kita menggunakan Pythros Optimizer dalam membangun sistem optimalisasi pada parameter-parameter yang digunakan sehingga kita mengetahui beberapa sampel dalam increase number tersebut menghasilkan hasil yang lebih bagus untuk dijalankan secara simulasi otomatis. Kita menjalankan decodingnya dengan menggenerate beberapa zeros tersebut untuk menjadi token yang diperlukan secara hasil yang lebih spesifik dalam penggunaan yang dijalankan secara matematis yang tadi digunakan dalam pembentukan generator. Ini adalah bentuk dari hasil dari tugas tersebut yang akan dijalankan. Oke, dari mathematical trick-nya itu yang disampaikan pada Hendrik Pari, di mana untuk simulasinya ini secara pemisalan dalam pembentukan matriks perkalian dalam menggunakan weighted aggregation. Ini adalah proses yang secara manual untuk bisa kita menghitung beberapa tensor yang diperlukan untuk menggenerate hasil-hasil dari beberapa kata-kata tersebut ke dalam token yang diberikan sebelumnya menghasilkan data